Cara Sintayong sulap Timnas U23 dalam waktu singkat. Timnas Indonesia U23 menjalani TC perdana di lapangan A Senayan, Jakarta pada Kamis 10 Agustus kemarin. Namun pada TC perdana tersebut Sintayong belum memberikan materi latihan fisik, di mana pelatih asal Korea Selatan ini hanya memberikan 2 materi saat TC perdana Timnas, yakni latihan taktik dan strategi dan organisasi pemain saja. Hal ini pun diduga lantaran skuad Timnas Indonesia U23 belum lengkap sepenuhnya. Sebanyak 6 pemain belum tampak dalam TC perdana Timnas Indonesia U23. Mereka diantaranya Alvendra Dewangga, Kade Arel, Muhammad Adi Satrio, Rizky Ridho, Zaki Ashraf, dan Beckham Putra. Alhasil pelatih Sintayong pun akan mulai latihan fisik atau latihan optimal ketika sudah tiba di Thailand. Pastinya tidak ada waktu untuk latihan fisik ya. Pastinya akan fokus ke latihan organisasi. Tapi saya juga belum tahu pemain-pemain akan pada kumpul semuanya. Menurut saya baru bisa melakukan program latihan dengan normal itu nanti di Thailand, kata Sintayong. Adapun Garuda Muda akan memulai pertandingan perdana pada 18 Agustus mendatang dengan melawan Malaysia. Kemudian 2 hari berselang akan melawan Timor Leste. Tentu Timnas Indonesia wajib menjadi juara grup jika ingin lolos dari fase grup untuk melenggang ke babak selanjutnya. Pemain abroad Timnas naik level. Kerasnya sepak bola Korea Selatan diungkap oleh salah satu pemain Timnas Malaysia, Kogelesuaranraj, yang sempat merumput bersama Jeongju FC. Jeongju FC sendiri juga satu kasta dengan tim yang diperkuat oleh pemain Indonesia, Asnawi Mangkualam, yang tengah merumput di Jeonnam Dragons. Bahkan kerasnya sepak bola negeri gingseng ini membuat Kogelesuaran hanya mampu bertahan selama 6 bulan saja. Dari 6 bulan itu, Kogelesuaran hanya dimainkan 1 kali di Piala FA Korea Selatan pada tanggal 29 Maret. Namun, hebatnya dan kita patut berbangga bahwa salah satu penggawa Timnas Indonesia berhasil meniti karirnya di kerasnya sepak bola Korea Selatan. Bahkan bisa dibilang karirnya terus menanjak pasca kepindahannya. Bersama klub barunya Jeonnam Dragons, Asnawi telah mengemas 17 penampilan. Pemain berusia 23 tahun itu juga sudah mengkoleksi 2 assist. Performa menterengnya ini membuat pelatih Timnas Indonesia menyanjung Asnawi Mangkualam setinggi langit. Sin pun mengakui Asnawi memiliki penampilan yang terus mengalami peningkatan pesat. Dia pun yakin kemampuan anak asuhnya ini akan semakin bersinar di Jeonnam Dragon FC. Bahkan menurut Coach Sin, pemain asal Makassar itu sudah layak untuk tampil di kasta teratas atau K-League 1 Liga 1 Korea Selatan. Sebab kualitas yang dimiliki oleh Asnawi bisa disetarakan dengan pemain-pemain klub divisi pertama Korea. Dia yakin ex-PSM Makassar itu bisa bersaing dan mendapatkan jam terbang lebih banyak. Menurut saya Asnawi cukup bisa untuk bermain di Liga 1 Korea Selatan. Dia punya kemampuan yang baik sebab sudah beradaptasi di Korea, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sin pun berpesan agar Asnawi tetap konsisten dan bekerja keras selama berkarir di Korea Selatan. Sebab dia melihat potensi luar biasa yang dimiliki oleh pemain kelahiran 4 Oktober 1999 itu. Manuver Timnas Indonesia di Piala AFF buat rival terkejut. Sintayong telah mempersiapkan Piala AFF U23. Pelatih asal Korea Selatan ini mengkombinasikan antara pemain yang memang sudah jadi langganan Timnas serta nama debutan. Dalam pasukannya banyak juga jebolan SEA Games 2023 lalu yang dipercaya Sintayong dalam turnamen terbesar di Asia Tenggara ini. Namun rupanya ada satu pemain yang membuat media Vietnam kaget. Ia adalah Komang Teguh. Dalam laporan media Vietnam, Baekwondo LC ini disebut sebagai pemain terlarang. Hal itu karena Komang mendapatkan sanksi larangan sebanyak 6 pertandingan dari ALC. Sebab ia terlibat keributan yang terjadi di final SEA Games 2023 lalu. Timnas Indonesia U23 membawa pemain terlarang ke Piala AFF U23. Dalam daftar inti ada nama bek Komang Teguh. Pemain itu merupakan salah satu yang didenda ALC karena keributan di final SEA Games 2023. ALC melarangnya dalam 6 pertandingan. Tulis Detail 24/7. Mengenai ini, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah memastikan bahwa Komang Teguh sah dan boleh berpartisipasi dalam turnamen ini. Sebab sanksi larangan yang dimaksud adalah untuk pertandingan persahabatan atau uji coba. Timnas Vietnam U23 sendiri telah melakukan persiapan lebih dulu ketimbang skuad Garuda. Bahkan The Young Golden Star Warriors juga menggelar uji coba. Namun belakangan ini sang pelatih Hong Antoine justru membeberkan kekurangan pasukannya.
di mana menurutnya timnas Vietnam kurang bisa berkonsentrasi karena memiliki kondisi fisik tidak prima. Bahkan pelatih Vietnam harus memeriksa dan mengevaluasi para pemain secara menyeluruh. Dengan kekurangan yang dibongkar pelatihnya sendiri, maka timnas Indonesia U23 wajib memanfaatkannya.